Teks 58 Ancaman Rania. Seharusnya kamu berdiam diri di tempat persembunyianmu. Apa yang dilakukan Paman Rendra sekarang tidak sebanding dengan apa yang dilakukan kakek dan ayahmu. Setidaknya Paman masih memberi tempat tinggal mengingat kita masih keluarga. Kalau kalian tidak mengusik kami, kalian pasti masih hidup dengan nyaman sampai sekarang. Walaupun harta yang kalian nikmati selama ini merupakan milik kami yang kalian rampas dengan paksa, ucap Rania. Wajah Kevin jadi suram mendengar ucapan Rania. Oh ya, saya yakin Astrid tidak menceritakan semuanya tentang saya sama kamu. Tapi dengan bodohnya kamu bisa terhasut olehnya. Andai tadi kalian tangkap. Selain suami tercinta saya, Paman Rendra dan keluarga Wiratmaja juga akan mencarimu. Saya jarang menyombongkan diri seperti ini, tapi kamu tahu siapa ayah saya? Dia Gunawan Wiratmaja, ucap Rania sedikit meninggikan suaranya. Sekali lagi Kevin terkejut dengan status Rania. Dia tidak menyangka akan terlibat dengan orang yang berpengaruh dalam dunia bisnis. Sayang, apa polisinya sudah di jalan? Tanya Rania tersenyum manis. Sudah sayang, jawab Radit. Apa Mas bisa membereskan Astrid secepatnya? Kalau tidak biar aku yang melakukannya, ucap Rania melihat ke arah Radit. Kamu tenang saja, dalam waktu singkat dia tidak akan menjadi pengganggu lagi, jawab Radit lembut. Oke, karena aku hanya ingin hidup tenang. Aku capek diusik terus oleh orang terutama yang berhubungan dengan Mas, ucap Rania. Radit merasa ucapan Rania benar. Dari sekian banyak masalah yang menimpa Rania berhubungan dengannya. Beberapa saat kemudian polisi datang untuk menangkap Kevin dan gerombolannya. Kevin merasa sedikit menyesal karena mengikuti rencana Astrid. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Semua tidak akan bisa diperbaiki lagi. Dia dengan pasrah dibawa ke kantor polisi untuk menerima hukuman atas perbuatannya. Setelah memberi keterangan kepada polisi, Radit dan Rania melanjutkan perjalanan pulang ke rumah mereka. Tidak ada pembicaraan selama perjalanan. Mereka larut dalam pikiran masing-masing. Menjelang maghrib mereka sampai di rumah. Diva sedang duduk di ruang keluarga ketika Radit dan Rania masuk. Dia senang melihat mereka pulang. Rania menghampiri Diva. Malam Ma, sapa Rania. Kamu kelihatan pucat. Apa kamu sakit sayang? Tanya Diva cemas. Rania hanya merasa capek Ma. Rania ke kamar dulu untuk istirahat ya Ma, jawab Rania dengan senyum walau agak dipaksakan. Ya udah, kamu istirahat aja dulu. Biar makan malam diantar Big Inah ke kamar, ucap Diva. Rania berjalan gontai meninggalkan Diva dan Radit. Sayang, apa kalian ada masalah? Tanya Diva setelah Rania pergi. Iya Ma, jawab Radit menghempaskan tubuhnya di atas sofa. Dia juga merasa capek badan dan pikiran. Masalah apa? Tanya Diva penasaran. Radit kemudian menceritakan apa yang terjadi tadi. Dia juga mengatakan tentang Astrid. Kasihan Rania. Walaupun dia kelihatan kuat, tapi masalah yang selama ini menimpanya pasti membuatnya sangat tertekan. Kamu juga kenapa tidak menyelesaikan si Astrid itu dari dulu sih? Kamu harus bersikap tegas kepadanya. Kalau Mama jadi Rania sudah pasti Mama marah, ucap Diva marah. Radit juga tidak tahu akan seperti ini Ma. Radit juga merasa bersalah kepada Rania. Radit kira peringatan waktu itu sudah membuat Astrid menyerah. Tapi ternyata dia nekat menghasut Kevin. Dengan bodoh Kevin mau melakukannya, sesal Radit. Kalau sampai Rendra dan keluarga Wiratmaja tahu, mereka akan kecewa denganmu, ucap Diva. Iya Ma, Radit juga sudah menyuruh Davin membereskannya. Radit ke kamar dulu ya Ma, jawab Radit meninggalkan Diva di ruang keluarga seorang diri. Diva membuang nafas memikirkan masalah anaknya. Dia berharap semua akan baik-baik saja. Sampai di kamar Radit melihat Rania sudah tidur menghadap ke samping. Setelah mandi dan berganti baju Radit ikut tidur sambil memeluk Rania dari belakang. Maaf sayang, secara tidak langsung aku membuat kamu terus dalam masalah. Aku janji setelah ini tidak ada lagi yang mengganggumu. Aku sangat mencintaimu, gumam Radit. Tidak lama dia pun tertidur. Rania yang belum tidur mendengar perkataan Radit. Sebenarnya Rania sedikit pun tidak pernah menyalahkan Radit atas semua yang terjadi.
Dia merasa terharu dengan ucapan Radit. Karena sudah mengantuk Rania menyusul Radit ke alam mimpi. Pagi hari seperti biasa Rania sibuk menyiapkan sarapan. Diva yang melihat Rania di dapur menghampirinya. Pagi sayang, sapa Diva tersenyum. Pagi ma, jawab Rania tersenyum. Lebih baik kamu istirahat aja. Biar Bik Inah yang membuat sarapan, ucap Diva. Gak apa-apa ma biar aku saja yang buat, jawab Rania. Kamu hari ini di rumah aja istirahat, kata Diva lagi. Maaf ma, aku sudah ada janji dengan ayah dan paman di kantor, jawab Rania. Karena masalah kemarin ya. Mama minta maaf secara tidak langsung Radit membuatmu dalam bahaya, ucap Diva cemas. Rania mengerti apa yang dicemaskan Diva. Aku tidak pernah menyalahkan Mas Radit dengan semua masalah yang ada kok ma. Mungkin ini cobaan bagi kami. Aku percaya Mas Radit juga tidak menyangka akan jadi seperti ini. Mama gak usah cemas tentang Astrid. Aku hanya ingin memberitahu ayah dan paman tentang Kevin. Takutnya paman dituduh penyebab Kevin masuk penjara oleh keluarganya. Sedangkan dia tidak tahu apa-apa, jelas Rania. Diva merasa terharu. Makasih sayang, Radit beruntung memiliki istri sepertimu, ucap Diva. Rania tersenyum. Di juga merasa beruntung mendapatkan suami dan mertua yang sangat menyayanginya. Selesai membuat sarapan Rania pergi ke kamarnya untuk berganti pakaian dan membangunkan Radit. Mereka turun bersama untuk sarapan. Randy dan Diva sudah menunggu di meja makan. Sedangkan Surya sedang berada di luar kota. Pagi kakak ipar, sapa Randy sambil tersenyum ketika Rania dan Radit sudah duduk. Gak usah senyum-senyum melihat istriku, jawab Radit. Kenapa Kak Radit yang sewot? Kakak ipar saja tidak protes. Seharusnya aku yang kesal sama kakak. Dengan pekerjaan yang kakak tinggalkan membuat kepalaku pusing. Ditambah Kak Davin sibuk mempersiapkan acara pernikahannya. Kakak enak bisa pergi selama 3 hari, omel Randy. Gak usah lebay, baru 3 hari ditinggal sudah kayak orang kebakaran jenggot. Tiap saat menelpon. Andai perusahaan aku serahkan sama kamu, apa kamu akan tetap seperti ini? Tanya Radit. Aku tidak berminat dengan perusahaan. Aku mau mengerjakan yang lain, jawab Randy. Maksudnya kamu mau mengurus barang antik. Kalau iya lebih baik kamu belajar dengan Om Alan sekalian jadi menantunya secara anaknya juga antik, ejek Radit membuat Rania dan Diva menahan tertawa. Suasana seperti ini yang selalu dirindukan Rania. Melihat mereka berdebat tapi dalam hati saling menyayangi. Randy memonyongkan mulutnya. Ketika dia mau menjawab Diva duluan bicara. Kalian mau makan atau mau ribut? Tiap bertemu selalu saja bertengkar, ucap Diva. Radit dan Randy diam. Mereka mulai sarapan tanpa membantah ucapan Diva. Setelah sarapan mereka pamit untuk pergi ke kantor. Radit menyuruh Randy mengemudikan mobil mereka. Walaupun mengomel Randy tetap menerimanya. Mereka mengantar Rania ke kantornya terlebih dahulu. Baru Radit dan Randy pergi ke kantor mereka. Rania masuk ke dalam ruangan ayahnya. Di sana sudah ada Rendra. Pagi ayah, pagi paman, sapa Rania ceria. Dia langsung duduk dekat Rendra di sofa. Pagi sayang, jawab Gunawan yang juga ikut duduk di sofa. Pagi Ran, kamu kapan pulang dari Bandung? Tanya Rendra. Kemarin paman, oh ya Mang Diman juga nitip uang hasil panen, jawab Rania sambil mengeluarkan amplop yang berisi uang dan menyerahkan kepada Rendra. Untuk kamu aja, paman belum memberimu kado pernikahan, ucap Rendra. Aku masih ada uang paman, ayah juga baru mentransfer gaji dan uang jajanku. Padahal aku sudah punya suami. Kalian berdua gak usah mikirin aku kekurangan uang lagi. Paman lebih membutuhkannya, jawab Rania. Dia tetap memaksa Rendra mengambil uang itu. Akhirnya Rendra mengalah dan mengambil uangnya. Biar kamu sudah bersuami, ayah akan tetap memberimu uang jajan. Semua bentuk dari tanggung jawab ayah yang selama ini tidak ayah jalankan. Dan uang ayah nantinya juga akan menjadi milikmu, ucap Gunawan. Rania tersenyum melihat ke arah Gunawan. Katanya ada yang mau kamu bicarakan. Sampai paman disuruh datang ke sini, tanya Rendra. Masalah Kevin paman, jawab Rania langsung ke intinya. Kevin, emang kamu ketemu sama dia?
Tanya Rendra terkejut. Rania mengangguk dan menceritakan semua yang terjadi kemarin. Tapi dia tidak menyinggung sedikit pun tentang Astrid. Raut wajah Gunawan dan Rendra berubah marah. Kenapa kamu tidak menelpon kami waktu kejadian? Tanya Gunawan. Aku menceritakan ini untuk memberitahu paman. Kalau tiba-tiba keluarga Kevin menanyakan sama paman kenapa dia bisa masuk penjara. Jadi ayah dan paman gak perlu cemas. Aku dan Mas Radit juga tidak terluka sedikit pun, jelas Rania. Tetap saja tidak bisa dibiarkan. Paman akan temui Kendra biar dia tahu kelakuan anaknya. Kalau masih dia ulangi juga mengganggu kamu maupun Radit, paman akan buat mereka menghilang dari sini, ucap Rendra penuh amarah. Ayah juga tidak akan tinggal diam. Berani sekali mereka mengusik kalian. Cukup sekali mereka memisahkan kita. Tidak ada kata maaf untuk kedua kalinya, ancam Gunawan emosi. Rania sudah memperkirakan reaksi ayah dan pamannya. Iya, dari awal Kevin tidak kenal siapa aku. Sekarang dia sudah menerima hukumannya di dalam penjara. Jadi ayah dan paman gak perlu marah lagi, Rania berusaha menenangkan. Karena dia bodoh makanya tidak kenal kamu. Paman tidak menyangka Kendra akan punya putra bodoh dan sampah seperti itu. Padahal Kendra sendiri dulu terkenal pandai dalam berbisnis. Mungkin karena kebanyakan makan uang haram anaknya jadi seperti ini. Masih untung paman sisakan rumah untuk mereka tinggal tapi malah berbuat tingkah, upat Rendra. Rania hanya geleng kepala mendengar umpatan Rendra. Sejak dia tahu semua masalah yang menimpanya dan Bunda Rania ada campur tangan keluarga Sanjaya. Rendra akan menanggapi setiap masalah yang menyangkut keluarga Sanjaya dengan emosi berlebihan. Sabar paman, entar paman bisa hipertensi dan stroke loh kalau marah-marah terus. Padahal Angga belum menikah, canda Rania. Wajah Rendra yang tadinya serius berubah cerah ketika mendengar ucapan Rania. Dia kemudian tersenyum. Mereka melanjutkan bicara dengan santai. Rendra bahkan antusias menceritakan masa kecil Rania kepada Gunawan yang membuat mereka tertawa. Sementara di ruangannya, Radit memanggil Davin untuk memberikan laporan tentang Astrid. Kali ini Radit benar-benar tidak bisa mentoleransi perbuatan Astrid. Bagaimana perkembangannya? Tanya Radit serius. Saya sudah menyuruh bawahan kita menyelidiki Astrid. Ternyata dia tinggal di apartemen yang sama dengan Sisi. Hanya saja dia tinggal di lantai 7. Dia baru tinggal di sana 2 bulan ini. Dengan alasan pengobatan ibunya yang lagi sakit Astrid menjual rumah ibunya. Padahal uang rawat ibunya di rumah sakit menggunakan asuransi kesehatan. Dan sebulan yang lalu ibunya meninggal. Sedangkan uang hasil penjualan rumah ibunya digunakan untuk berfoya-foya. Sejak pulang dari luar negeri jobnya sebagai model sepi. Jadi dia tidak memiliki pemasukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang galmor. Sehingga dia terus mengejar Anda berharap Anda mau balikan dengannya, jelas Davin. Cih, mimpinya ketinggian, jawab Radit jijik bercampur geram. Oh ya satu lagi Pak, Astrid sekarang juga kecanduan narkoba. Saya sudah menghubungi polisi untuk menangkapnya karena malam ini dia akan mengadakan pesta narkoba di apartemennya. Saya juga sudah memberitahu wartawan untuk meliput penggerebekannya. Jadi Astrid tidak akan menduga kalau kita berada di belakang penangkapannya, jelas Davin lagi. Terserah kamu mau menyingkirkannya dengan cara apapun. Aku hanya tidak ingin dia mengusikku dan Rania lagi. Mau dia mati sekalipun aku tidak peduli, ucap Radit dingin. Anda terlalu kejam sekali Pak. Saya juga tidak menyangka dia akan hidup seperti ini. Dulu waktu kita baru mengenalnya ketika kuliah dia anak yang pemalu dan polos. Dia sangat menyayangi ibunya yang membesarkannya sendiri setelah ayahnya meninggal. Karena sifat seperti itu Anda menyukainya, kata Davin mengenang masa lalu. Itu dulu, kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Manusia bisa berubah. Apalagi kalau dalam dirinya dipenuhi keserakahan untuk menjadi kaya. Dia meninggalkanku karena melihat Kevin lebih kaya. Untung ketika pacaran dengannya aku tidak pernah memberitahu siapa keluargaku. Andai dia tahu mungkin sampai sekarang dia akan tetap di sisiku dengan topeng kepolosannya itu. Sekarang aku menyesal pernah mencintainya, ujar Radit.
Karena ketika kuliah Radit berpenampilan sederhana sama seperti Davin. Terus bagaimana dengan Rania sekarang? Tanya Davin. Istriku selalu berpikir positif. Dia tidak pernah menyalahkanku atas apa yang menimpanya. Aku bersyukur memilikinya, jawab Radit sambil tersenyum. Radit tidak menceritakan reaksi Rania ketika menyuruhnya membereskan Astrid. Bisa-bisa dia diejek Davin. Kalau menyangkut Rania sikap Anda langsung berubah, sindir Davin melihat perubahan wajah Radit. Ya iyalah, dia istri yang sangat berarti dalam hidupku, jawab Radit sombong. Terus kenapa lama pulangnya dari Bandung? Tanya Davin penasaran. Kami sekalian honeymoon, jawab Radit santai. Apa sudah gol? Tanya Davin setengah berbisik. Radit hanya tersenyum. Wih, akhirnya Anda jadi laki-laki sejati, tapi kenapa Anda tidak mengajak Rania honeymoon di LN? Masa kalian honeymoonnya hanya di Bandung, ucap Davin. Rania tidak mau, tapi tempat tidak jadi masalah. Yang penting aksi dan suasananya juga mendukung. Kalau bukan karena kamu sibuk mempersiapkan pernikahan mungkin kami belum kembali ke Jakarta. Aku jadi merindukan Rania, jawab Radit. Lebay. Moga saja Rania tidak menceritakannya sama Sisi. Bisa gawat kalau dia minta honeymoon di Bandung juga, ucap Davin. Bagus dong. Aku jadi gak perlu mengeluarkan uang banyak untuk kalian, jawab Radit. Tidak bisa gitu Pak. Walaupun kami batal honeymoon Anda sudah janji memberi hadiah pernikahan itu. Setidaknya Anda harus mentransfer uangnya. Hitung-hitung untuk nambah uang tabungan saya, ucap Davin tersenyum. Kalau menyangkut uang cerah matamu, jawab Radit. Davin hanya tertawa. Bagi Davin, Radit adalah sahabat yang tidak pernah berubah kepadanya dari dulu. Walaupun ketika bekerja sikapnya tegas. Tapi dia orang yang paling peduli dan tulus kepadanya. Karena Radit dia bisa menikmati hidup seperti sekarang. Mustahil baginya akan hidup mewah seperti sekarang sebab kedua orang tuanya hanya pensiunan PNS.